Suci tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kudrat dan iradatnya kita dapat bertemu, Bapak Ibu dapat menghadiri undangan kami, orang tua yang anaknya dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan siswa baru tahun 2022-2023. Selawat salam selalu tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya sekalian. Insyaallah nanti bulan 7 yang akan dijadikan menjadi sekolah pilot project. Artinya bahwa sekolah ini akan dijadikan sebagai sekolah percontohan dengan harapan ada 3 yang menjadi catatan saya tadi kalau tidak salah. Yang pertama, harapannya anak ini ke depan dapat menguasai informasi dan teknologi. Kemudian anak ini diharapkan juga dapat memahami dan pandai membaca Al-Quran. Dan yang terakhir tadi, anak ini juga diharapkan nanti dapat menguasai 2 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab, di mana memang bahasa Inggris dan bahasa Arab ini adalah bahasa resmi dunia. Bahkan di forum PBB juga bahasa ini salah satu yang dipakai. Ini di sini Pak, kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan tadi, bahwa anak ini mulai masuk dari jam 7.30 sampai jam 2. Tentu dengan umur yang 6 sampai 7 tahun tadi, ini agak badannya agak terkejut. Kenapa? Dengan program-program yang begitu banyak tadi. Ini bukan pertanyaan Pak, cuma jadi harapan. Kami berharap nanti Pak, agar Dewan Guru yang ada di sini untuk memantau kondisi fisik anak kami, agar bisa melaporkan kepada kami, sehingga di rumah kami bisa akan evaluasi apa yang menjadi kebutuhannya. Mungkin kami cukupkan seperti itu. Yang kedua, terkait masalah seragam. Saya sepakat tadi Pak Solim menyampaikan bahwa ada seragam khusus, di mana seragam ini akan membedakan dia antara anak yang masuk pilot project dengan anak reguler. Kebetulan anak saya juga
yang kelas 6 dan yang di pesantren alhamdulillah juga alumni dari SD 1. Cuman tadi kalau yang perempuan juga kami harap ada juga ciri khususnya Pak, harus juga kita kalau bisa pakai rompi juga agar dia seragam dengan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, logo. Nah ini juga kalau saya sendiri kebetulan waktu merancang logo PIMKO saya juga ikut Pak Nolih. Jadi kalau bisa logo pilot project yang sebelumnya bulan itu janganlah bulan, kalau bisa adalah sedikit bentuk-bentuknya yang ya entah segi 6 atau bagaimana, dan kalau bisa ada melambangkan di situ juga PIMKO logo PIMKO Sumsalam, entah disamarkan di bagian belakang sehingga SD 1 ini adalah SD pilot project yang ada di wilayah Kota Sumsalam. Itu aja Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak merasa terkejut. Di samping yang saya lihat di sini program ini dicampur dengan kelas-kelas 2 dan kelas seterusnya sampai ke atas. Apakah ini tidak jadi masalah nanti? Nah, kita ini diprogramkan begini padat kegiatannya, sementara teman-temannya yang lain tidaklah sepadat yang mereka hadapi. Jadi ini menjadi pemikiran juga kepada kami sebagai orang tua. Kemudian selanjutnya masalah anggaran. Memang sebagian besar tadi sudah disampaikan bahwa anggaran itu yang perlu kami tambah selain baju seragamnya, kemudian senengnya. Kami bertanya, masih ada pertanyaan di sini karena ada tadi tersimpan belum disampaikan, anggaran masih butuh. Apakah kami nanti masih ada membayar uang tambahan mengajar untuk dewan guru di sore hari? Karena mereka hanya tugasnya sampai pagi, sementara anak kami sampai jam 2, bisa sampai jam 3. Apakah kami masih ada juga dikenakan biaya untuk tambahan itu? Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat program yang di sekolah kita ini sangat padat, kalau kami tampilkan tadi itu jam 14 baru anak-anak pulang. Sebagai masukan mungkin kalau penanya pertama dengan Bapak tadi ya, hanya harapan, jangan artinya nanti anak-anak ini terkejut bahwasanya pulang jam 11 ini sudah jam 2. Apakah anak-anak itu mampu menerima ataukah anak-anak itu bisa mengikuti? Berkaitan dengan pertanyaan Pak Mantan Nyari juga, karena ini anak-anak ini ada dicampur dengan program reguler, ya. Jadi perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, makanya hari ini kita perlu sampaikan sosialisasi ini. Kami punya gambaran, karena ada keunggulan yang harus kita capai 3. Kalau dengan jam reguler itu kami yakin tidak cukup untuk mencapai target itu selama 6 tahun. Jadi kurikulum tahfiz sekarang sudah kami susun, misalnya di kelas 1 itu hanya bisa hafal yang mana dia. Itu ada yang memperbaiki bacaannya sejak dari kelas 1, ada yang sudah mahir, yang apa itu sudah ditagih setorannya, itu sudah disusun oleh bagian kurikulum. Walaupun sebenarnya di SD itu tidak ada wakil kurikulum, tapi yang mau nggak mau harus dibuatkan, menjawab tantangan sekarang ya seperti itu. Jadi di sana itu sudah kita set dia berapa tagihannya sampai nanti dia kelas 6 ya. Itu sudah tinggal memperlancar, mengamalkan, menuliskan ini. Kita yakin itu bisa tercapai. Sehingga itu kita perlu penambahan. Angin ya, silakan bicarakan dengan ininya. Di situ perlu kerjasamanya. Oh ini kalau kami mengantar seneknya di jam 2, di jam 12 mungkin nggak sempat buat bersama, mungkin hanya pakai box saja, mungkin porsi 5.000, 10.000 ya kita cari orang yang bisa menyiapkan, kami hanya memfasilitasinya. Nah itu mungkin nanti tentang rompi ini kalau memang itu kami tawarkan, gimana Bapak Ibu? Ibu-ibu setuju perempuan kita buat jadi pakai rompi? Sama aja, kalaupun dibuat rompi mungkin nggak nampak juga gitu. Karena bajunya kayaknya seperti model dance gitu ya Pak ya.
Tidak usah pakai rompi. Berusaha. Tapi kalau menurut saya Pak, yang nggak tahu ibu-ibu yang lain, tapi kalau menurut saya anak perempuannya nggak usah pakai rompi gitu, karena nggak harus sama jilbab yang panjang. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh pihak panitia mungkin kemarin, karena setelah pengumuman di tanggal 16 kemarin, ya sebelumnya kita juga sudah banyak menerima masukan, permintaan, dan juga ya beberapa kritikan yang sifatnya membangun, yang mana pada pengumuman kemarin Bapak dan Ibu sesuai dengan petunjuk regulasi yang diberikan kepada kami, bahwasanya penerimaan siswa baru di tahun ini berbeda di tahun yang sudah-sudah. Mungkin bapak-bapak waktu Pak Kadis Pendidikan sosialisasi ada yang berhadir, ada juga yang tidak hadir. Karena pada waktu itu sebelum pendaftaran kita buka, kita juga sudah mensosialisasikan undangannya melalui anak-anak bagi orang-orang tua yang punya anak yang sedang di TK, yang dulu di TK yang mau ke SD, yang umurnya minimal 6 tahun, silahkan hadir untuk mengikuti sosialisasi Perwal nomor 31 tahun 2001 yang isinya tentang penerimaan siswa baru dan petunjuk tentang penetapan sekolah unggulan di Pemko Sumsala. Alhamdulillah. Karena dengan limpah dan rahmatnya kita pada hari ini masih dapat berjumpa bertatap muka dalam rangka penerimaan siswa baru di tahun ini. Kemudian salawat dan salam tanpa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW pada keluarga, sahabat serta kepada umatnya sekalian. Pertama sekali yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Subul Salam, dan yang kami hormati Bapak Dewan Guru, dan yang kami hormati serta kami muliakan Bapak dan Ibu wali murid yang berhadir pada hari ini. Izinkanlah kami menyampaikan sepatah dua kata, yaitu mewakili pertama sekali dari Dinas Pendidikan. Itu adalah kesilapan kami mungkin, terutama dari kepala sekolah. Tetapi dalam hal ini perlu juga kami sampaikan kepada kita semua bahwasanya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD 1 Subul Salam mulai tahun ini sudah dicanangkan oleh pemerintah Pemko Subul Salam bahwasanya sekolah ini sekolah pilot project yang dalam hal ini sesuai dengan Kementerian Menteri Pendidikan, bahwasanya setiap sekolah memiliki zonasi. Bisa seluruh Aceh dapat berjalan seperti kita. Kemarin saya dengar juga PD Jaya sudah mulai seperti kita. Tapi yang pertama sekali kita mulai, kita dulu saja. Alhamdulillah baru tahun ini tercapai apa yang kita harapkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kenapa kemarin kita diterima 60 orang? Itu targetnya setiap kelas tidak boleh banyak 20 orang. Berarti 3 lokal 60. Tidak boleh lebih. Kenapa yang demikian? Perlu juga disampaikan. Pemerintah Kota Subul Salam melalui Dinas Pendidikan
hanya menyanggupi yang 60 orang. Karena yang 60 orang ini akan dibiayai sebagian dari dana pemerintah berusaha selain dana sekolah. Maka kita adakan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, untuk yang sekolah pilot project itu sampai jam 2. Kepala sekolah dan juga pengawas serta seluruh calon wali murid SD 1 Cipandri. Hanya penegasan aja nih Pak, yang artinya kelas reguler berbeda lokal dengan kelas pilot project, yang artinya nantinya setelah 6 bulan kemudian kelas reguler ini ketika mampu berprestasi akan dipindah ke kelas pilot project, seperti itu Pak ya. Lalu yang kedua terkait dengan pendaftaran ulang yang rencana besok dilaksanakan, apakah di situ sudah wajib menyediakan administrasi seperti yang disampaikan tadi, ada pembiayaan satu dan seterusnya, seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan anak kami yang 28 orang. Nah, tadi saya sedikit terlambat Pak. Di sini saya ingin tanyakan lagi. Tadi kan ada bedanya jam tambahan, ya Pak ya. Ada jam tambahan untuk anak yang 60 orang. Jadi yang saya tanyakan di sini, pembelajarannya itu tetap sama kan Pak? Penyampaian dari Dewan Guru kepada anak-anak kami itu jangan dibedakan, maksud kami. Nanti saya takutnya ada perbedaan. Nah, misalnya perbedaan dari perhatian Dewan Guru kepada yang 60 orang berbeda dengan anak kami yang 28 orang. Jadi kalau beda, saya nyatakan dari sekarang anak saya mundurkan aja gitu Pak. Ini di sini itulah yang saya tanyakan. Apakah nanti pembelajarannya ada beda juga, perhatiannya beda juga? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukman ya, sama Ibu Inom yang bertanya, mirip-mirip di pertanyaan sebenarnya. Ya, tentang kelas reguler, apakah ada bedanya? Jadi ditegaskan lagi sama Ibu Inom, jangan-jangan ya cara pengajarnya atau mungkin ya pelayanannya beda gitu ya kan. Jadi Bapak dan Ibu, di sini saya menyampaikan secara tegas bahwasanya kita dianggap semua kelas pilot project. Yang kita kemarin 60 orang, yang mungkin yang itu yang kuota pertama kan hanya 60. Yang ini namanya kuota tambahan, sifatnya reguler umum ya kan. Tapi kita tidak mengambil dari seleksi yang lain, tetap yang sudah ya yang masuk di sini. Yang kalau saya katakan beda, hampir tidak ada beda, hanya mungkin kalau mereka ini nanti kita upayakan yang 60 itu kan pelayanannya sampai jam 2, ya kan? Setelah itu kita akan evaluasi, ya kan? Bisa saja di dalam pembelajaran ada juga orang tua yang nggak mampu di jam 2 itu dengan ya banyak alasan. Pertama, urusan kantor, nggak ada yang menjemput, nggak sempat ngantar nasi dan lain sebagainya. Sementara yang ini juga tetap pelayanan, tetap ya sholat duha ada di sekolah, ya gurunya juga ada, komputer kita ajarkan, bahasa Inggris kita ajarkan, porsinya beda jamnya. Kalau orang ini sampai jam 11, ya kan? Tapi itu pun kita selalu berkembang ya mencari ini ya apa namanya ya mencari masukan ya mencari masukan. Kalau memang kita ready semuanya ya nggak apa-apa. Ya jangan-jangan misalnya gini kan, yang dari 28 ini ya kita kan lihat juga komitmennya gimana. Kita ya ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua ini, ya kan? Dari si Jul, apakah daftar ulang besok sudah disertakan dengan biaya? Ya, juga kami melihat jangan-jangan
ya Bapak Ibu juga hanya iseng, kami juga mempersiapkan itunya ya dari awal. Artinya kenapa kita harus buat ya besok daftar ulang, habis itu yang nggak datang gugur. Ya tujuannya itu. Kalau dari awal juga komitmennya tanggung-tanggung, ragu-ragu, malah dijawaban orang tua kemarin begitu guru wawancara, di sesi wawancara ditanya, "Bu, jika memang nanti anak ibu diterima di sini, ada kegiatan itu yang dananya tidak terkapal di dana pemerintah, di dana sekolah, bersediakah ibu untuk bisa bekerja sama?" Itu pertanyaannya. Lama dia jawab, "Bu, nantilah ya," katanya. Itu dicatat. Otomatis itu tidak menjadi ya nominasi bahwa Bapak Ibu ini dari dia memang mendukung di dalam posisi itu, tapi kan secara gamblang aturannya kan belum kami sampaikan, termasuk pakaian, termasuk terlambat. Karena saya hanya urusan terlambat, Bapak Ibu juga tidak melihatnya gini. Di dalam akreditasi sekolah, dalam buku catatan tiket kita itu kalau ada sesuatu terlambat itu mengurangi nilai.